Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagio Harsono, CGP Angkatan 9, Kabupaten Oku Timur. Di sini kami ingin mempraktikkan praktik percakapan coaching. Di sini saya sebagai observer, kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Khairul Tamam sebagai coach, dan di sebelahnya lagi Bapak Andi Wibowo sebagai kunci. Baiklah Pak Tamam, di sini Pak Tamam, saya sebelum mengamati nantinya di bagian observer, ada hal-hal yang perlu saya ketahui dari di sini dalam praktik coaching nanti Pak Tamam ini bagaimana rubrik penilaian yang digunakan. Nah, dalam coaching nanti saya ingin makan nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti rencananya kan Bapak dalam rubrik nanti ingin menggunakan rubrik time ya. Nah, pada bagian itu nanti Bapak ingin saya ini membantu mengembangkan kompetensi yang mana pada praktik percakapan coaching nanti. Terima kasih. Ya, saya pengen sebenarnya di semua dan pada bagian terutama pada bagian rencana aksi. Nah, kunci dari coaching ada di rencana aksi. Ya. Dari rencana aksi tadi ya Pak ya, rencana ataupun aksi. Nah, pada bagian mana yang nantinya Bapak ingin saya amati, yang detail yang bagaimana maksudnya? Pada rencana aksi yang paling penting apakah saya buat pertanyaan agar menghasilkan hasil yang paling maksimal. Selanjutnya Pak, ini terakhir, apa harapan secara umum keseluruhan dari kegiatan saya selaku observasi, setelah observasi yang akan kita lakukan nanti, apa harapan dari Bapak? Saya berharap dengan kegiatan ini saya mampu menjadi coach untuk teman-teman saya, menjadi coach dalam pembelajaran saya, sehingga saya bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Baiklah Pak, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan tadi sudah saya pahami. Nanti tinggal kita melakukan saja praktik secara langsung percakapan coaching. Ya. Itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga Pak Andi, moga. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Tamam, ada waktu luang nggak ya? Alhamdulillah hari ini ada Pak Andi. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ini ada cerita apa Pak Andi datang sini? Iya Pak Tamam. Saya ini ada masalah apa dengan sekolah saya, itu terkait dengan anak-anak. Beberapa minggu ini untuk disiplin anak kehadiran pada saat pagi hari ini sangat jauh dulunya. Dari obrolan nanti apa yang diharapkan dari Pak? Saya menginginkan adanya temuan permasalahan apa kok bisa anak-anak itu bisa datang terlambat. Oh, nanti mengharapkan apa masalah? Selama ini yang sudah Pak Andi lakukan apa? Ada beberapa siswa saya kemarin yang datang terlambat. Permasalahan itu dari orang tuanya, tapi ini menarik kepada teman-teman yang lain. Yang satu terlambat, saya coba lagi terlambat. Jadi ini intinya ikut-ikutan. Jadi pada saat terlambat katanya nggak apa-apa. Jadi gimana ya Pak? Kira-kira peluang atau kesempatan yang Pak Andi miliki apa kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin koordinasi dengan kepala sekolah sebelum saya tanya nah adanya terlambatan siswa ini, saya ingin minta izin dulu kepada kepala sekolah. Saya ingin ketemu langsung dengan orang tuanya, apa penyebab yang langkah apa yang saya lakukan sebelum saya bertanya kepada siswa. Berarti minta izin kepala sekolah untuk memanggil orang tuanya. Betul Pak. Oke. Kira-kira peluang yang Pak Andi miliki itu kira-kira
memanggil orang tuanya itu apakah cuma peluang satu-satunya atau ada peluang yang lain Pak? Kalau peluangnya itu ya mungkin hanya itu saja Pak. Kira-kira Ya itu saja yang mungkin yang bisa saya lakukan, karena satu, kondisi orang tuanya ada yang rumahnya jauh, terus karena faktor pekerjaan orang tuanya pekerjaannya jauh, jadi mungkin orang tuanya tidak bisa mengantar. Itu ada beberapa siswa yang saya tanya seperti itu, akhirnya terlambat. terus rencana Pak Andi ini kira-kira kapan Pak Andi akan mau bertemu kepala sekolah untuk minta izin? Rencananya nanti siang Pak, Nanti karena siang. kepala sekolah masih ada dinas luar, informasi jam 10 nanti kepala sekolah ya pas nggak Pak itu Pak. Jam 10 itu saya. Ya, nah, ini ya kan kepala sekolah ini Pak Iya. Andi. Oke. Terus dan setelah Pak Andi bertemu dengan kepala sekolah, kira-kira ada nggak guru atau guru rekan yang bisa membantu Pak Andi untuk Iya. alasan Ini ada Pak, yaitu Ibu Gustini. Ibu Gustini ini kan asli orang di sini Pak. Kalau saya kan dari luar desa, ya. Jadi paling tidak Ibu Gustini itu paham dengan karakteristik warga di sini, ya. Jadi mungkin Ibu Gustini lah yang bisa membantu saya selain kepala sekolah. Karena ya Ibu Gustini dekat dengan masyarakat di sini Pak. Ini saya banyak belajar dengan Ibu Gustini. Itu Pak yang bisa saya. rencana Pak Andi bagus sekali untuk manggil orang tuanya tapi minta izin kepala sekolah nanti karena akan terlaksana setelah bertemu kepala sekolah Ya. nah terus bantuan dengan ini ya terus dari percakapan ini kira-kira ada yang bisa Pak Andi sampaikan? Ya Pak, terima kasih Pak Tamam. Awalnya saya bingung Pak mau memutuskan langkah saya ini bagaimana, anak-anak kok banyak terlambat, terus lagi kok tambah hari minggu ini ada 4 anak, terus meningkat lagi ada 5 anak, 6 anak. Nah jadi saya bingung Pak. Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Pak Tamam, saya merasa lega Pak, bisa bertukar pikiran dengan Pak Tamam, sehingga solusi saya ini tidak terpendam dengan diri saya sendiri. Dan terima kasih dari pertanyaan Pak Tamam tadi, ternyata saya bisa menjawab sendiri. Ada teman kita di sekolah ini yang bisa saya minta pertolongan. Alhamdulillah sudah ketemu titik terangnya, solusinya. Semoga apa yang Pak Andi rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan apa yang Pak Andi permasalahkan cepat selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamam Ya, ya. sama-sama. Saya pamit dulu. Ya. Harus isi kelas 4. Oke, silakan Pak Andi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Sama-sama. Baiklah Pak Tamam, setelah Bapak melakukan praktik coaching tadi, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak dari saya Pak. Ya, siap. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi saat melakukan praktik coaching? Alhamdulillah, saya merasa bahwa coaching yang saya laksanakan tadi sudah melaksanakan alur kita, baik dari pertama tujuan, kasih masalah, ya, rencana aksi dan sampai tanggung jawab. Tetapi saya merasa belum maksimal. Kalau Bapak menilai seperti itu ya Pak ya. Nah, apa Pak yang membuat Bapak menilai demikian? Nah, letaknya itu di mana Pak? Apa masalahnya? Saya merasa belum maksimal karena saya merasa bahwa pertanyaan saya masih kurang. Nah, baik, Pak Tamam ya. Setelah Bapak menjelaskan tadi Pak, nah, apakah boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya selaku host? Saya sangat berterima kasih Pak. Jadi boleh Pak ya saya Ya, menyampaikan. Setelah saya amati tadi Pak ya, pada saat Bapak melakukan praktik coaching, itu secara keseluruhan saya sudah mengamati apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus, sudah baik, sudah melaksanakan praktik coaching sesuai dengan alur itu. Nah, tapi pada dasarnya memang setiap apapun jenis kegiatan itu memang perlu adanya suatu latihan, kemudian pengalaman ataupun jam terbang untuk meningkatkan lagi percayaan diri, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan digali agar semakin baik. Tapi secara keseluruhan apa yang sudah Bapak praktikkan tadi sudah baik dan kiranya agar selalu diingatkan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas nasihatnya dan terima kasih juga atas penilaiannya.
insya Allah saya akan berhenti belajar kembali melakukan coaching ini secara baik. Ya, terakhir Pak. Nah, setelah Bapak saya observasi, apa perasaan Bapak tentang kegiatan coaching yang sudah saya observasi tadi? Saya merasa setelah observasi ini saya merasa agak menemukan beberapa kelemahan saya di depan. Dan dengan nanti saya akan baik, saya merasa lebih baik dari Mungkin hanya itu saja Pak yang bisa saya lakukan sebagai supervisor yang sudah observasi Bapak dalam praktik percakapan coaching. Mudah-mudahan kepada selamat dekat dan lebih bagus lagi. Amin. Saja ya Pak ya. Demikianlah tadi praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan praktik ini bisa kami terus terapkan dalam dunia kerja kami dan bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat yang memiliki permasalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.